Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap, Bu? Ayo dimulai. Yuk kita cari tahu tentang tema 7 perkembangan teknologi. Tema 7 perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 6 menyikapi perkembangan teknologi. Kompetensi inti KI 1 religius, KI 2 sikap, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.6 4.6, PPKN KD 3.3 4.3, Matematika KD 3.10 dan 4.10. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK Bahasa Indonesia menjelaskan tentang perkembangan alat komunikasi modern, menjelaskan beberapa fungsi penambahan akses internet dalam smartphone. IPK PPKN menjelaskan tentang beberapa contoh perilaku baik saat bermedia sosial, menjelaskan beberapa manfaat saling menghargai perbedaan. IPK Matematika menjelaskan tentang cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur satuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat memahami tentang perkembangan alat komunikasi modern. Siswa dapat memahami beberapa fungsi penambahan akses internet dalam smartphone. Tujuan pembelajaran PPKN, siswa memahami tentang beberapa contoh perilaku baik saat bermedia sosial. Siswa memahami beberapa manfaat saling menghargai perbedaan. Tujuan pembelajaran matematika, siswa dapat memahami tentang cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur satuan. Tema 7 perkembangan teknologi. Materi pelajarannya ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Yuk kita tingkatkan perhatiannya, perhatikan teks berikut. Judul teks, alat komunikasi masa kini. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Mari sebutkan macam-macam alat komunikasi masa kini. Macam-macam alat komunikasi masa kini. Pada
komputer, ada tablet, ponsel, atau smartphone. Aplikasi penyampaian pesan. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi harus diunduh menggunakan ponsel, tablet, atau komputer. Aplikasi penyampaian pesan ada WhatsApp, Facebook, dan Messenger, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alat komunikasi sering digunakan untuk aplikasi penyampaian pesan serta media sosial. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Siapapun dapat berbagi informasi, berpendapat, dan berkomentar. Yuk kita cari tahu macam-macam sosial media. Gunakan dengan sopan ya sosial media kalian anak-anak. Di sini ada beberapa contoh sosial media. Ada website, ada Twitter, ada Google, ada Yahoo, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, bagaimana cara kita dapat menggunakannya? Yaitu dengan mendaftar. Kita masukkan username, password, kemudian sign up atau daftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan akun yang kemudian kita bisa memanfaatkan beberapa fiturnya. Ada email untuk mengirim pesan, ada website, ada GPS, kemudian menggunakan sosial media, ada Facebook dan channel YouTube. Alat komunikasi masa kini sebagai alat penyampaian pesan dalam sosial media. Sehingga dapat menyambungkan kita dengan setiap orang dengan koneksi internet untuk berbagi informasi, berpendapat, dan berkomentar. Dalam sosial media, siapapun dapat berpendapat dan berkomentar dengan bebas, bisa menyukai atau tidak suka. Pendapat setiap orang tak selalu sama, ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari ya. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan. Sehingga gunakan sosial media dengan sopan ya. Yuk kita cari tahu tentang dampak positif dan negatif dari sosial media. Akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi, dampak negatifnya menimbulkan perbedaan, memecah antar suku, memicu pertengkaran. Berbeda pendapat, tidak mau bersatu, menyebarkan berita yang tak jelas asal-usulnya atau hoax. Dampak positif keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi, yaitu menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati. Dan dampak positif yang lainnya adalah belajar memaafkan, berbagi informasi, dan mengungkapkan pendapat secara santun. Setelah memahami alat komunikasi masa kini atau disebut gawai, mari kita belajar menghitung keliling bangun datar. Alat komunikasi gawai adalah berbagai alat yang bisa digunakan untuk komunikasi. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi dan persegi panjang. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai.
tersebut sama dengan keliling pada satuan bangun datar. Sekarang yuk mari kita menghitung keliling bangun datar. Nah, di sini ada bangun datar persegi dengan panjang sisinya 3 kotak satuan. Yuk kita hitung kelilingnya. Keliling persegi dapat dihitung dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau dapat ditulis 4 kali sisi. Karena tadi 3 satuan kotak, jadi 4 kali 3 satuan hasilnya 12 satuan. Di sini ada gambar persegi panjang dengan panjangnya 5 kotak satuan dan lebarnya 3 kotak satuan. Yuk kita hitung kelilingnya. Keliling persegi panjang ditambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau dapat ditulis panjang tambah lebar dikali 2. Karena tadi panjangnya 5 dan lebarnya 3 dijumlah 8 kemudian dikali 2, hasilnya 16 satuan. Nah, sudahkah kamu mencatat materinya anak-anak? Semoga bermanfaat ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, segera kerjakan tugas evaluasinya ya. Selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan, tetap beraktivitas dari rumah, di rumah aja ya untuk pencegahan COVID-19. Semoga bumi kita lekas sembuh. Sampai jumpa di sekolah.